Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan ke posisi Zionis pada Minggu 5 Mei 2024. Dalam operasinya itu, Hizbullah menembakkan setidaknya 65 roket Katyusha dan roket Falak. Puluhan roket itu pun dilaporkan sukses menembus Iron Dome Israel dan menghantam pemukiman Kiryat Shimona, Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pasukannya melakukan sekira 7 operasi pada hari Minggu kemarin. Salah satunya, Hizbullah mengklaim bahwa pasukannya meluncurkan sekira 65 roket ke Kiryat Shimona. Terlihat dari sejumlah video yang beredar, puluhan roket Hizbullah itu meledak dan mengakibatkan kerusakan di sejumlah titik. Hal itu juga dibenarkan oleh media Israel. Menurut media Israel, 65 roket yang diluncurkan Hizbullah itu menjadi salah satu serangan roket terbesar yang menghantam Kiryat Shimona sejak awal perang. Namun sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti total korban jiwa imbas serangan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وأشرقت صواريخ اليوم على موقع خان أبو سالم العسكري. نسأل الله التوفيق والسداد. Pasukan perlawanan melakukan balas dendam terhadap pasukan pertahanan Israel atau IDF yang telah menyerang Rafah beberapa waktu lalu. Dalam operasi balasannya, pasukan perlawanan menembaki pos komando Karam Abu Salem pada Minggu 5 Mei 2024. Imbas serangan tersebut tercatat ada sekitar 15 tentara yang tewas dan terluka. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, pasukannya diberondong serangan saat berada di pos komando Karam Abu Salem. Imbas serangan tersebut, Zionis mengakui 3 tentaranya tewas. Selain itu, 12 tentara lain yang tergabung dalam Batalion 931 juga dilaporkan kritis seusai ditembus peluru pasukan perlawanan. Pasalnya 2 tentara yang terbunuh itu tercatat sebagai pasukan dari Batalion Sheket di bawah Brigade Givati. Sedangkan tentara ketiga yang tewas bertempur dengan Batalion 931 di bawah Brigade Nahal. Menurut sumber di perlawanan, pertempuran yang menjadi sasaran tersebut bertanggung jawab atas agresi terhadap kota-kota di Rafah dan termasuk militer Israel dan perwira Shin Bet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala aqid liwa'il mujahidin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ضمن معركة الطوفان الأقصى المباركة قام مجاهدون الأبطال سرايا القدس بلواء خان يونس من الاستيلاء على طائرة مسيرة نوع السايلارك المطورة في أحد محاور لواء خان يونس. إننا في سرايا القدس نرسل التحية إلى شهداء شعبنا الأبطال وإلى شهداء محور المقاومة. من أرض المعركة نرسل تحياتنا إلى شعب الأردن السائر. نقول
Brigada Al-Qassam merilis detik-detik snipernya beraksi seorang diri melumpuhkan tentara Israel di Polres Netzarim pada Senin 6 Mei 2024. Dalam video tampak sniper Al-Qassam itu menargetkan seorang tentara yang ada di sebuah gedung. Saat tentara itu mengintip dari balik jendela, sniper Hamas langsung meluncurkan peluru panas. Akibatnya tentara Israel itu langsung roboh dan tewas di lokasi. Di akhir video, Brigada Al-Qassam juga menunjukkan pasukannya menargetkan sebuah kendaraan Zionis yang tengah melaju di wilayah tersebut. Setelah membunuh satu keluarga di Lebanon Selatan, pasukan Israel ketakutan. Terlebih seusai pembunuhan satu keluarga itu, Hizbullah langsung meluncurkan puluhan roket ke pemukiman Zionis. Akibat serangan balasan Hizbullah, Israel siaga tinggi dan listrik di Kiryat Simona juga padam total bak kota hantu. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 6 Mei 2024, hal itu diungkapkan oleh media Israel. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pasukan pertahanan Israel atau IDF telah membunuh seorang ayah, seorang ibu, dan anak kecil melalui serangan udaranya. Namun seusai pembunuhan itu, Israel siaga tinggi dan ketakutan menghadapi serangan balasan Hizbullah. Tak berselang lama, sirine peringatan terdengar menggema seiring dengan rentetan roket diluncurkan ke arah pemukiman Israel dan sekitarnya. Media Israel juga melaporkan terjadinya pemadaman listrik di wilayah Kiryat Simona imbas serangan Hizbullah tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh seorang koresponden yang tidak disebutkan namanya. Menurutnya, sedikitnya 30 roket dari Lebanon menembus pertahanan Israel dan menghantam wilayah Kiryat Simona. Serangan Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan korban jiwa. Di tengah perang Gaza, media Israel justru blak-blakan membongkar bukti kegagalan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Media Zionis itu mengklaim bahwa IDF tidak bisa mencegat serangan-serangan dari perlawanan, termasuk 1.500 roket yang ditembakkan Hizbullah dari Lebanon. Hal itu diumumkan Hizbullah melalui saluran telegramnya pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporannya, Hizbullah menyebut bahwa pasukannya telah meluncurkan sekira 1.500 roket ke Israel. Hizbullah mengklaim bahwa hal itu juga dibenarkan oleh radio tentara Zionis pada Minggu 5 Mei 2024. Menurut radio tentara Zionis, 1.500 roket Hizbullah itu ditembakkan dalam kurun waktu 2 bulan, yakni Maret hingga April. Meski demikian, radio militer Zionis menambahkan bahwa serangan Hizbullah pada Januari dan Februari 2024 juga tak kalah ganas. Pasalnya di awal tahun itu, ada sekira 870 roket Hizbullah yang berhasil menembus Iron Dome Israel. Sementara itu, serangan terbaru Hizbullah terjadi pada Minggu 5 Mei 2024 kemarin dengan menembakkan sekira 65 roket ke Kiryat Simona. Brigada Al-Qassam dikepung peledak pasukan pertahanan Israel atau IDF saat berkumpul di sebuah gedung di Tulkarem. Namun beberapa pejuangnya lolos dari maut dan berhasil keluar dari reruntuhan gedung tersebut. Para pejuang Brigada Al-Qassam itu pun langsung gerak cepat dan menembaki para tentara Israel dari atas reruntuhan. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 6 Mei 2024, hal itu diungkapkan oleh Brigada Al-Qassam sayap militer Hamas. Brigada Al-Qassam mengaku pasukannya dikepung IDF pada Minggu 5 Mei 2024 dini hari saat berkumpul di salah satu rumah di Tulkarem. Namun Al-Qassam mengklaim sejumlah pejuangnya berhasil lolos dari maut. Bahkan para pejuang Al-Qassam itu keluar dari reruntuhan sendiri dan langsung menembaki pasukan Zionis hingga terjadi konfrontasi sengit. Tak tanggung-tanggung, pertempuran antara Al-Qassam dengan IDF itu dilaporkan terjadi sekitar 15 jam.
Meski demikian, Al-Qassam juga mengakui bahwa 4 pasukannya meninggal dunia imbas konfrontasi di Tulkarem itu. Sementara korban di pihak Zionis hingga saat ini belum diketahui total pastinya. Pasukan pertahanan Israel dihujani rudal Rajum 114 mm oleh pasukan Hizbullah pada Minggu 5 Mei 2024. Saat puluhan rudal menghantam, para tentara Israel itu pun panik. Mereka menjauh dari markas dan ramai-ramai bertiarap di tanah lapang. Hal itu terlihat dari video yang beredar di media sosial pada Senin 6 Mei 2024. Tampaknya video tersebut direkam langsung oleh salah satu tentara Israel. Dalam video tampak para tentara Israel itu menjauh dari markas Karam Abu Salem. Saat dua tentara berjalan, ledakan kembali terdengar di dekat markas mereka itu. Asap tebal dan puing-puing ledakan pun terlihat membumbung tinggi. Sontak saja dua tentara itu pun berlari menjauh. Terlihat pula sejumlah tentara lainnya telah tiarap ramai-ramai di lahan kosong yang ada di sekitar barak tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, Hizbullah pun mengakui bahwa pasukannya meluncurkan puluhan rudal ke markas militer Karam Abu Salem. Pengakuan tersebut disampaikan sesaat setelah video kepanikan IDF beredar di media sosial. واو لا Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.